Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, melalui kuasa hukumnya, resmi melaporkan 3 hakim dan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan BPKP. Menurut kuasa hukum, hakim atas nama Alvis tidak mengedepankan praduga tak bersalah dan mengedepankan asas presumption of guilty. Selain hakim, kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan auditor BPKP ke Ombudsman dan pengawas internal BPKP. Para auditor dilaporkan karena dinilai tidak profesional dalam proses pembuatan audit. Laporan-laporan ini pun dilayangkan dengan alasan bukan aksi balas dendam, tetapi janji Tom untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan gitu kan. Nah ini kita jadi sentimen negatif. Ya, ini yang kemudian jadi banyak perdebatan. Sebenarnya sah-sah saja kalau dilihat secara hukum, Vi, begitu kan. Tapi juga ada yang sampaikan abolisi kan kasus hukumnya secara sah dihentikan begitu. Kenapa kemudian dipermasalahkan? Ya apalagi kalau misalnya pemerintah dalam hal ini presiden sudah memberikan haknya kan begitu ya, itu kan hak abolisi kan hak presiden tuh. Ya artinya kan sudah ada atensi ya dari pemerintah terhadap seorang kepastian hukumnya Tom Lembong gitu. Nah artinya ada rasa terima kasih, itu ya wajar lah. Kan Tom Lembong juga mengucapkan terima kasih ketika lepas dari... Tapi kalau terima kasih itu kan dua hal yang berbeda, Vi. Ini di satu sisi ingin menegakkan keadilan, profesionalisme seorang hakim. Kok jadi kita yang debat sih? Ya makanya. Kita langsung aja lah ini ya. Saya juga penasaran kok jadi ayah ngelawan saya ya, gitu ibaratnya ya. Langsung saja ini ya, sudah hadir bersama dengan kami saat ini ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan agak berbeda kepalanya nih mungkin tuh. Baru pulang. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi ngalap berkah nih kita hari ini. Dan juga di studio sudah hadir juga nih ya, pengacara dari Tom Lembong. Saya ingin mengundang Pak Dodi. Abdul Qadir, selamat pagi, silakan Pak Dodi. Assalamualaikum Pak Dodi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macet nih Pak Dodi ya. Ya. Oke, dan satu lagi ya. Satu lagi, ini kita mohon pencerahan nih kepada beliau ya. Ada Pak Farid Wajini, anggota Komisi Yudisial tahun 2015-2020. Selamat pagi Pak Farid. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung lah kalau gini ke yang baru datang, Vi. Jangan biarkan menarik nafas. Iya. Pak Dodi, Ya. jadi banyak yang bertanya mengapa kemudian ini masih terus dilaporkan meskipun kan sebenarnya abolisi kasus hukumnya sudah dihentikan. Apa tujuan utama dari seorang Tom Lembong dan juga rekan-rekan? Nah, kan artinya gini, abolisi itu kan Pak Dodi menganggap kasus ini nggak pernah ada lah, gitu lah ibaratnya kan gitu. Iya, jadi memang yang dipersoalkan ini bukan soal abolisi ya. Iya, memang iya. Ya, tetapi memang dari awal kami sudah merasakan adanya proses di pengadilan itu yang tidak memberikan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan. Ya, banyak proses yang harus dipertanyakan. Ya, seperti misalnya dari awal ya. Dari proses pra-peradilan saja, kita sudah menghadapi adanya saksi ahli waktu itu, kalau masih ingat, yang diajukan oleh jaksa, itu memberikan keahlian yang sama persis. Padahal keahlian itu tertulis dan itu diberikan oleh para ahli hukum, ya, guru besar, ya, memberikan keterangan ahli secara tertulis sama persis. Cuma ada satu poin atau beberapa poin yang dirubah. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, apakah ahli ini sudah diatur? Nah, begitu kita masuk lagi ke pengadilan pokok perkara, ya, terjadi lagi ya hal-hal yang menyangkut
ketidakprofesional hakim. Dan itu banyak begitulah. Dan banyak ya, bisa dilihat secara kasat mata itu. Karena itu Pak Dodi, saya sih berharap diskusi kita pagi ini kita mungkin sedikit side back gitu ya, tapi tidak terlalu side back lagi gitu. Tapi artinya begini, Presiden pun juga pasti ya kan memiliki tim-timnya begitu. Artinya yang dalil-dalil Pak Dodi sampaikan tadi itu pasti juga dipegang juga kan oleh Presiden gitu. Makanya dianggap persidangan ini ya sudah nggak usah ada kan gitu Itu ibaratnya. dia keadilan sudah diberikan oleh Presiden melalui abolisi ini begitu loh. Jadi masalahnya bukan hanya untuk Tom Lembong, bisa dibayangkan proses peradilan yang lain ya, yang tidak memiliki perhatian seperti Pak Tom Lembong. Perkara-perkara masalah sengketa tanah, ya, sengketa kepailitan, sengketa keperdataan lain yang tidak mendapat perhatian, ya, berapa banyak? Nah, sehingga persoalan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ini menjadi masalah serius. Nah, justru pengadilan Pak Tom Lembong ini, ya, sebagai suatu awal bagaimana melakukan restorasi, bagaimana pengawas-pengawas di bidang hukum ini melakukan fungsinya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir di dalam menemukan haknya. Pak Dodi, penegasan menjawab berbagai pertanyaan publik. Artinya dalam hal ini pelaporan ini sama sekali tidak ada unsur ketidaksukaan like and dislike secara subjektif ya terhadap ketiga hakim tersebut ya? Tidak ada, ini menyangkut masalah sistem, ya, sistem penegakan hukum di Indonesia. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Orang kalau pergi ke pengadilan, siapa yang bisa tahulah quote unquote ya, orang tahu ya, susahnya mencari kepastian hukum dan keadilan. Banyak perkara-perkara. Contoh penyerobotan tanah di PIK sampai saat ini, ya. Contoh nih ya, contoh lagi masalah hilangnya saham, ya, tiba-tiba saham bisa hilang ada di. Itu beberapa kasus ya. Ya. Itu yang ingin kemudian ditegakkan agar tidak ada presiden lagi ke depan. Ya, masalah kepastian hukum ini kan bukan hanya berkaitan masalah seseorang Tom Lembong, ya. Bagaimana pemerintah mengalami seperti Tom Lembong. Ya, bagaimana pemerintah ingin menarik investasi dari luar negeri? Ya, kalau kemudian investor tidak memiliki kepastian hukum. Jadi masalah penegakan hukum ini menjadi masalah yang kebetulan saat ini diberikan perhatian oleh Presiden, ya, karena Presiden menggunakan haknya, prerogatifnya untuk melakukan intervensi. Nah, ini sebenarnya menjadi signal bagi Mahkamah Agung, bagi Komisi Yudisial untuk bagaimana menilai mulai dari rekrutmen hakim, tes hakim. Hari ini kabarnya kan dan monitoring ada daripada tengah berlangsung di Komisi Yudisial kan, ya. Calon hakim agung yang sedang bergulir saat ini. Karena itu juga nih Mas Heri juga Pak Dodi serta Pak Farid, kami sebetulnya sudah mengundang juga komisioner dari Komisi Yudisial, namun yang bersangkutan mohon maaf tidak bisa hadir karena mengingat tadi yang disampaikan Pak Dodi ya, rekrutmen hakim agung ini perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga mereka fokus untuk rekrutmen hakim agung begitu. Oke, saya ingin sebelum ke Mas Heri saya ingin ke Pak Farid. Pak Farid, ini ada pelaporan Pak Farid ya terhadap hakim agung. Hakim maksud kami. Nah, ini yang kita ketahui kan Tom Lembong ini kan apapun itu yang terjadi di persidangan, meskipun ada ketidakpuasan dari kubu Tom Lembong, ya vonis tetap dijatuhkan, ya kan 4,5 tahun penjara. Artinya proses berjalan kan di persidangan itu. Tapi ini ada pelaporan Pak Farid. Silakan Pak Farid, komentar Anda. Oke, saya menyimak dari awal dari yang disampaikan oleh kuasa hukum Tom Lembong. Yang pertama terkait dengan polemik atau wacana di ruang publik terkait dengan pelaporan ini, saya ingin sampaikan secara normatif ada 3 kemungkinan laporan di Komisi Yudisial terkait dengan perilaku hakim yang dianggap gugur atau tidak akan diterima. Yang pertama, jika peristiwanya terjadi sebelum Komisi Yudisial berdiri. Jadi pelanggaran itu terjadi sebelum Komisi Yudisial berdiri. Lalu kemudian yang kedua, jika kemudian hakimnya atau terlapor mengundurkan diri
Lalu kemudian yang ketiga, jika kemudian hakimnya meninggal dunia. Jadi kalau kemudian terkait dengan isu atau wacana publik berkaitan dengan laporan ini kepada Komisi Yudisial, saya ingin sampaikan bahwa secara normatif tidak ada suatu sebab yang menghalangi akan adanya laporan ini. Itu satu. Yang kedua, saya sangat sepakat dan setuju sekali terkait dengan sikap dan suara dari tim hukum Tom Lembong. Ini bukan soal kalah menang, bukan soal berat ringannya hukuman dan lain sebagainya, tapi terkait dengan niatan untuk melakukan perbaikan sistem, bagian dari sistem evaluasi terhadap proses peradilan di Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga, benar juga pernyataan bahwa tak bisa dibayangkan kalau kemudian misalnya dalam kasus-kasus yang jelas menarik perhatian publik, tapi kemudian proses yang ada dianggap penuh dengan diskriminasi, lalu kemudian diselesaikan bukan lewat mekanisme yang ada, tidak lewat konstitusi yang tidak secara konstitusional. Oleh karena itu, tentu proses dalam kaitan untuk memberikan kesadaran kepada publik tentang penegakan hukum dan penegakan etik, maka sistem pelaporan yang tersedia dan menggunakan mekanisme yang ada lewat Komisi Yudisial, lewat Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentu ini sudah on the track. Jadi ini memang sudah di jalannya. Dan saya pikir terlepas dari semua itu, tentu menjadi kewenangan Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemudian memproses ini. Apakah kemudian akan diterima, apakah kemudian akan tidak nyatakan diterima atau ditolak dan lain sebagainya, itu merupakan kewenangan yang harus kita hormati. Saya pikir begitu. Pak Farid, kan disebut-sebut yang kita masyarakat tahulah, awam gitu kan, tahu, hakim itu adalah wakil Tuhan, kan begitu kan, untuk meraih keadilan masyarakat begitu. Nah, masa sih dalam putusan Tom Lembong ini seakan-akan hakim tidak adil menurut pihak Tom Lembong, kan begitu? Katanya wakil Tuhan. Nah, itulah saya pikir proses penting dari sistem pelaporan ini. Daripada kemudian perdebatan yang menjadi tidak terkendali, lalu kemudian oleh tim kuasa hukum digiring ke arah proses yang konstitusional, yaitu menggunakan haknya untuk melaporkan para hakim ini kepada Komisi Yudisial, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat Badan Pengawas. Jadi saya pikir yang paling tepat langkahnya memang seperti ini, tidak kemudian menjadi perdebatan yang liar, menjadi wacana yang liar, yang justru publik akan membingungkan kalau kemudian ini tidak disalurkan lewat mekanisme yang memang sudah disediakan oleh sistem perundang-undangan kita. Dan saya sangat sepakat, ini sekali lagi bukan soal ada atau tidak abolisi, ini bukan soal kemudian 4,5 tahun atau tidak, tapi ini adalah soal bagian dari sistem evaluasi dari publik, dari sistem yang ada, untuk kemudian melihat apakah kemudian tahapan-tahapan, proses-proses yang ada dalam sistem peradilan kita itu memang sudah sesuai atau tidak dengan mekanisme yang ada. Sebab kalau kemudian itu tidak dilakukan, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pertama, wacana menjadi liar, lalu kemudian yang kedua, proses yang seharusnya dalam bentuk keteladanan menyampaikan persoalan sesuai mekanisme yang ada itu justru akan ditinggalkan. Daripada tawuran misalnya, tawuran dalam konteks di ruang publik dalam bentuk wacana yang kisruh ya Pak ya. Mekanismenya sudah dijalankan. Gaduh gitu. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Farid, artinya ini kalau menurut Pak Farid sih sudah on the track dan ini bagian dari perbaikan sistem keadilan pelaporannya. Tapi bagaimana suara Mas Heri Firmansyah, kami akan dengar saja ya Mas. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Tahan dulu. Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Heri belum bersuara nih. Tadi udah gemes banget kan Mas Heri mau bersuara nih Mas Heri. Pertanyaan saya ke Mas Heri itu kayak gini. Dapat abolisi kan? Ini dilaporkan hakimnya ini, kalau tadi kita sudah mendengar tuh penjelasannya. Tapi lagi-lagi sudah dapat abolisi, etis nggak sih melaporkan hakim gitu? Kan udah dapat abolisi. Ya, ini sebenarnya bukan catatan etis tidak etis ya, tapi dalam upaya menggunakan hak hukum. Tapi catatan berikutnya adalah kita sepakat nggak bahwa abolisi ini adalah sarana untuk mengkoreksi
putusan hakim atau proses hukum sebelumnya. Jadi ini jadi trigger gitu maksudnya. Ya, setidak-tidaknya itu dulu yang kita sepakati nih. Kalau abolisi jelas hak prerogatif presiden. Ya. Sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang. Dan sudah tepat kan diberikan kepada Tom Lembong. Ya, dan mekanismenya lewat DPR. Udah clear and clear. Tapi Atas dasar apakah apa ini kita ingin bersepakat bahwa abolisi yang diterbitkan berkaitan dengan kasus hukum tentunya itu agar dia dijauhkan dari tendensi politik dan lain sebagainya. Mengkoreksi keputusan hukum Ya, sebelumnya. apakah ini mengkoreksi putusan hakim atau proses hukum secara keseluruhan? Sistem tadi. Ya, sehingga dianggap bahwa dari awal penerapan hukumnya salah. Kalau dari kacamata Anda, Penerapan Mas Heri? hukumnya. Kalau saya kebetulan nggak pakai kacamata. Oh iya, iya. dari Ayah pandangan juga- Anda. Jadi kalau Nggak menurut pernah salah kalau habis pulang umroh mah nggak pernah salah. Nah, menurut saya begini, kalau tadi selanjut dulu ya, bahwa kalau dia adalah langkah korektif, alangkah lebih baik langkah korektif itu dari internal. Jadi ketika hakim memutuskan kemudian berbeda dengan putusan abolisi tadi Ya, yang dikeluarkan lewat Kepres nomor 17 tahun 2025, harapannya adalah mekanisme internal itu berjalan. Ada apa ini? There's Dalam hal something ini, wrong dalam hal berarti. ini mekanisme internal itu dalam hal ini. Ya tentu kembali ke naungannya di Mahkamah Agung Mahkamah kan, secara internal. Oke. Nah, karena bicara tentang komisi yudisial pun sebenarnya kita harapkan melakukan hal yang sama. Tidak perlu kemudian kasus ini mencuat baru dimintai keterangan. Ya. Tapi apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Karena ini kan sesuatu yang kita anggap aneh ya, aneh bin ajaib gitu. Kalau saya mempelajari hukum, menurut saya kalaupun ada proses yang harus dijalankan adalah proses hukumnya. Karena itu tadi etis tidak etisnya masalahnya di situ. Nah, itu pertanyaan kan. Anda menerima kemudian kok melaporkan begitu. Ya. Harusnya kan posisi ekstrim kiri atau kanan aja. Kalau dia menerima ya selesai. Ya. Nah itu. Tapi ini kan digunakan juga sebagai alat untuk tadi langkah korektif dan lain sebagainya. Ya nggak salah juga. Tapi tentunya orang jadi khawatirnya secara sentimen publik ya. Tidak bicara tentang Sentimen publik kenapa tuh? ya bisa saja orang beranggapan loh, kok ini tadi yang Bang Alfi sampaikan bahwa ini kok berbeda dengan apa yang udah diterima kok kemudian melaporkan lagi. Kasarnya Pak Dodi, Mas Heri, ya Pak Farid, nggak tahu rasa terima kasih kali ya gitu lah. Gitu. Ini masyarakat kan, ya kan bersuara kan gitu. Ya itu memang nggak bisa disalahkan karena masyarakat kan melihatnya dari sesuatu yang tidak berdasarkan hukum semata begitu ya. Tapi dalam konteks bahwa pada umumnya orang ketika diberikan ini ya sudah selesai, case close kan gitu kan. Tapi dibuka lagi bab baru dalam Itu kasus dia. ini begitu. Mas Heri, artinya dengan adanya pelaporan ini kan publik juga bisa beranggapan bahwa apa ya bahasa semakin menipis lah gitu ya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita begitu. Apakah ini kemudian membenarkan bahwa selama ini memang yang katanya wakil Tuhan itu nampaknya juga tidak berdasarkan keadilan begitu. Karena salah satu akar masalahnya menurut kalau tidak berdasarkan keadilan atas apa tuh menurut? Nah itu dia yang tadi disampaikan. Ya kan? Karena salah satu Jangan dari saya. akar masalahnya menurut saya penyelesaiannya kadang tidak sampai ke akar-akar permasalahannya. Misalnya melokalisir sesuatu sehingga tidak sampai pada titik yang harusnya dituju di sana. Persidangan peradilan itu kan tempat untuk membuka semua-muanya kan. Iya. Kenapa harus ada diksi melokalisir? Ya, itu termasuk yang sekarang dilakukan. Apa tujuan Tom Lembong lah katakan ya untuk melakukan proses ini? Apakah ingin menemukan bahwa ada desain rekayasa dalam kasus ini dan siapa yang melakukannya? Nah, kalau sampai pada titik itu clean and clear. Tapi kalau hanya sekedar men-challenge menyampaikan bahwa kami menerima abolisinya nggak salah, tapi kemudian secara hukum ingin menunjukkan bahwa inilah bentuk kegigihan untuk menyatakan bahwa dia itu dari awal tidak bersalah. Saya rasa nggak tuntas juga kan kasusnya. Jadi harus di-challenge bahwa tujuan awalnya sampai tujuan akhirnya apa. Kalau tujuan akhirnya ingin menemukan aktornya tadi, meminta untuk kemudian ditemukan, saya rasa presiden semacam ini nggak akan ada lagi. Menurut Mas Heri, dan juga Pak Farid juga nanti saya tanya juga. Presiden menggunakan hak prerogatifnya ini ya, ini sepertinya akan jadi dua sisi mata pisau ya. Betul. Nah iya kan, Betul. di satu sisi ingin melindungi masyarakat dari ketidakadilan ya Pak Dodi kan begitu. Ya. Di satu sisi bersih-bersih juga harapannya kan begitu dong Betul, seharusnya. betul. Ya, kita nggak bisa mengatakan satu kebijakan yang digulirkan itu hanya menghasilkan satu arah saja. Pasti ada sesuatu yang kemudian melebar dari itu semua ya. Yang penting menurut saya hakikatnya saja. Ini bicara bukan karena dari umroh terus bicara hakikat. Masya Allah. Tapi hakikatnya menurut saya harusnya begitu. Jadi ketika memang diambil harus berani untuk ya like or dislike. Putusan itu pasti ada yang Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Tapi saya lihat dalam konteks ini ya
Pak Prabowo berusaha untuk ada upaya bersih-bersih. Tapi dalam konteks yang lain memang abolisi ini kan nggak murni hukum, Bang Riffi, bahwa Mbak Maria, bahwa konteks ini ada politiknya juga. Ya, ini nggak bisa dihilangkan, apalagi dalam konteks ketika abolisi digulirkan, kemudian pihak lain yang juga ingin mendapatkan kan juga harus mengajukan kan misalnya. Dan kalau dia mengajukan apa kriteria sehingga itu bisa diberikan oleh presiden. Nah ini yang menurut saya agar tidak tebang pilih kriteria harus jadi jelas. Sehingga kita nggak hanya bicara Tom Lembong pada hari ini saja, tapi ada Tom Lembong lain di luar sana. Berharap juga kan tentunya. Dan juga berharap dan punya hak yang sama. Nah kalau di situ baru kita sepakat bahwa abolisi ini nggak politis kan begitu. Oke. Saya ke Pak Farid deh kalau kayak gitu. Pak Farid, ya kan dari istana sendiri sudah mengatakan akan ada jilid 2-nya juga nanti kan begitu, tahap 2-nya juga. Nah Pak Farid, saya kembali lagi nih, tadi pertanyaan saya ke Mas Heri tadi. Nah, apakah juga Pak Presiden ini juga sedang memberikan juga teguran lah gitu ya melalui abolisi untuk Tom Lembong ini kepada pihak-pihak yang sudah menciptakan sistem peradilan kita yang kurang adil atau tidak komprehensif, terlalu melokalisir dan lain sebagainya begitu? Saya ingin tidak terlalu jauh untuk melihat ini dalam perspektif politik. Saya ingin melihatnya dalam kaitan pertama hak warga negara, lalu kemudian yang kedua dalam kaitan upaya untuk memperbaiki sistem, lalu kemudian yang ketiga walaupun kemudian bertaut kelindan antara politik dan hukum, tapi saya ingin agar kemudian kita bisa memisahkan perspektif politiknya lewat abolisinya misalnya. Lalu kemudian bagian dari pelaporan kepada hakimnya sebagai bagian dari penggunaan dan mekanisme hak warga negara yang memang diatur, dilindungi dan difasilitasi oleh negara. Sehingga dalam kaitan ini saya sebenarnya kembali mengingatkan kita bahwa seharusnya ini menurut saya terlepas ada atau tidak abolisi, maka proses pelaporan ini seharusnya memang dilakukan, jadi bersifat niscaya. Sehingga tidak kemudian ada persepsi bahwa kalau kemudian misalnya perkaranya tadi seperti deretan perkara yang disampaikan oleh kuasa hukum Tom Lembong menang misalnya, padahal prosesnya ada yang cacat, maka kemudian tidak dilaporkan. Kalau saya sih maunya sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan koreksi secara komprehensif, menang, kalah, berat, ringan, dan lain sebagainya putusan, maka sepatutnya perlu dilakukan koreksi. Nah, koreksi ini sebenarnya sudah diatur oleh mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada. Dan dalam kaitan ini ada dua pelaporan. Pertama kepada Komisi Yudisial, yang kedua kepada Mahkamah Agung lewat Badan Pengawas. Dan saya pikir kita harus melihatnya abolisi itu satu jalan yang harus ditempuh, tapi sisi lain juga ada sistem pelaporan yang memang tersedia yang juga dapat ditempuh. Jadi kalau menurut saya ini adalah upaya saling mendukung, bukan kemudian jangan jangan dihadap-hadapkan, karena memang mekanismenya, prosesnya dan tujuan dari masing-masing proses ini juga berbeda. Jadi bukan kalau bagi saya bukan hanya sunat tapi sunat muakkad bagi masyarakat dengan belajar dari kasus Tom Lembong ini untuk melaporkan. Jika kemudian ada tanda-tanda, ada rasa curiga dari proses yang ada, katakanlah diskriminatif, keliru, berpihak, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada, untuk menyelesaikannya lewat mekanisme yang ada, yaitu pelaporan. Dan pelaporan ini semestinya menjadi bagian dari pembelajaran, baik kepada para pencari keadilan maupun kepada lembaga atau institusi peradilan, bahwa jangankan untuk kasus-kasus yang kemudian yang diproses secara katakanlah lewat jalan sunyi, yang sudah terang benderang pun kemudian ternyata oleh para pencari keadilan ada dianggap proses yang keliru dari sistem dan katakanlah dari sistem peradilan yang ada untuk yang ada saat ini. Saya pikir memang begitu. Nah itu dia, sebenarnya sejalan juga dengan apa yang disampaikan Mas Heri tadi kan, artinya ini bukan soal menang kalah kan, kalau kemudian ini hanya untuk pembuktian bahwa memang Tom Lembong tidak bersalah, apalagi sih yang ingin dibuktikan setelah mendapatkan abolisi begitu loh Pak Dodi. Saat lagi ya, usai jeda. Hukumnya sunah muakkad.
Nah, ini udah mulai on air nih ya. Ada Ya. pembahasannya seru tadi. Tadi off air sih menarik sekali. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya Pak Dodi agar ini tidak salah kaprah gitu ya, baik itu sejumlah pakar hukum maupun juga publik, agar ini betul-betul ditujukan demi memperbaiki sistem keadilan, apa yang bisa dilakukan memang gitu? Ya. Jadi pemberian abolisi yang tidak diminta, ya, Nggak ada yang dan mengajukan. nggak ada yang mengajukan. Presiden itu memberikan abolisi. Sebenarnya ini suatu signal, ya, satu signal bahwa eksekutif concern dengan perbaikan sistem peradilan. Itu dia. Nah, Tadi saya- jadi persoalannya adalah bahwa hasil daripada pemeriksaan Komisi Yudisial itu tidak memberikan suatu impact yang signifikan kepada proses daripada koreksi terhadap hakim. Nah, Tapi Anda kan melaporkan ke KY kan? justru itu, ini adalah saat yang tepat untuk meninjau lagi bagaimana kedudukan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung. Wow. Apabila kedudukan Komisi Yudisial dikerdilkan artinya dia tidak memiliki kewenangan untuk mengkoreksi hakim, maka siapa yang mengkoreksi putusan pengadilan? Tapi kan memang tidak mengkoreksi sama, Mahkamah Tidak Agung. punya kewenangan kan? Gak ada kewenangan itu dari KY Ya, kan? ini kan berkaitan dengan proses dia memiliki kewenangan. Kenapa? Oke. Karena ada asas bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar. Nah, Siapa yang bisa mengkoreksi ini? Siapa yang bisa mengkoreksi ini? Proses terjadinya putusan. Kalau mengenai hukumnya ada proses banding kasasi. Kita udah tahu apa yang terjadi. Zarov Ya. membuktikan itu Ya. bahwa tidak sepenuhnya, tidak semuanya proses Ya, ya. itu berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu harus ada institusi ya yang memiliki kewenangan. Nah, Komisi Yudisial pernah memiliki kewenangan ini. Dan ini harus bukan hanya dikembalikan tapi diperkuat. Sehingga Komisi Yudisial bisa mengawasi Ya. bukan hanya pengadilan pidana, pengadilan perdata, pengadilan niaga, Tipikor. ya, pengadilan tipikor. Ini memiliki persoalan yang sama. Marwah Komisi Yudisial dikembalikan lagi begitu ya? Komisi Yudisial bukan dikembalikan lagi, bahkan harus Diperkuat. diperkuat sehingga memiliki kewenangan untuk menindak hakim. Jadi kurang lebih Pak Dodi yang kemarin itu dilaporkan ya oleh Bang Zaid ya Ya. dan kawan-kawan itu adalah kejanggalan-kejanggalan selama proses persidangan Tom Betul. Lembong. Begitu ya? Betul. Itu berkasnya cukup banyak. Cukup banyak, Cukup banyak. Oke. dan nanti kembali lagi tadi, walaupun sebanyak apapun, tetapi Komisi Yudisial saat ini hanya memiliki kewenangan merekomendasi Kepada kepada MA. Mahkamah Agung. Iya. Itu yang dipercayakan tadi wewenang dari KY itu Ya, kan? nah, seharusnya Komisi Yudisial Punya juga hak sendiri. punya hak untuk langsung melakukan penindakan. Itu Mas Heri. Mas Heri. Saya jadi membayangkan kalau berapa banyak abolisi yang akan terus digulirkan begitu. Sehingga perlu ada mekanisme memang tidak instan tapi perlu disegerakan ya untuk perbaikan secara internal tadi. Mungkin komunikasi yang hangat dibangun MA dengan KY. Saya tidak tahu secara spiritual ya dalam tanda petik bagaimana mekanisme mereka antara KY dengan MA tadi. Apakah masukan rekomendasi yang diberikan oleh KY Ditindaklanjuti. itu kemudian diterima dan ditindaklanjuti atau tidak? Nah ini kan jadi persoalan juga. Prosesnya pun juga kan kita kan masyarakat juga nggak tahu. Betul, tapi yang tidak kalah penting jangan kita hanya melihat di MA saja. Karena proses ini nggak mungkin langsung masuk ke pengadilan. Oke. Tapi- Kalau tidak lalu masuk dari proses penyidikan dan penuntutan. Maka kalau kita bicara integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu, nggak bisa kita hanya melihat dari satu titik tertentu saja Struktur dari kesalahan awal ini. ya. Ini kesalahan dalam tanda petik bersama-sama, Oke, begitu berarti ya. kita jabarkan lagi hulu dan hilirnya. Ya, maka itu harus dipilih. Polisi dikeluarkan, kemudian kita mau koreksi dari yang mana lininya, agar kita tahu yang bermain ini siapa. Hukum ya hukum nggak boleh dicampurkan dengan politik. Nah, kalau itu muncul, siapa yang bertanggung jawab? Selama ini kan nggak pernah kita mendapatkan hal-hal semacam itu, sehingga akhirnya ujungnya hakim yang dikira salah sebagai corong tadi kan, padahal jangan-jangan desain salah itu bukan dari ujuk-ujuk ya. dari hakimnya di ujung Sejak tadi, penyidikan di tapi KPK. dari penyidikan, dari penuntutannya, bahkan dari proses awal sebelum penyidikan.
penyelidikannya untuk menentukan apakah ini ada perbuatan pidana atau tidak, atau tidaknya. dicari di sana, digali di sana. Jadi agar kita berpikir juga adil sejak dalam pikiran menurut saya, Bu. Tidak hanya kemudian melihat bahwa karena hakim yang memutus hakim yang salah. Tunggu. Gak enak Kesalahan. juga hakim dulu disalahin. Jadi Begini. dari awal ini dari mana nih barang Ya, ibaratnya kita mau makan kan ada barang yang kita beli dulu, Iya, bahan iya, mentah. Bahan mentahnya diolah, disajikan, ada yang mencicipi. Nah, bagian hakim ini yang mana di situ? Apakah kemudian dia juga beli barang mentah? Dia tahu juga bahan mentahnya seperti apa. Nah, ini dalam sistem peradilan pidana kita yang harus jadi sorotan. Ya artinya begini, hakim pun juga ketika dia sudah dalam tugasnya fase kesekian dalam sebuah proses hukum kan gitu kan. Ya. Nah, artinya kan bisa dong katakan misalnya ada yang kurang kemarin itu, ya bisa dong seharusnya dia memutuskan dalam persidangan. Betul, betul. Saya sepakat itu. Tapi memang dalam kasus nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Faktor-faktornya diantaranya. Ya karena begini, ketika ada keyakinan dari penyidik misalnya, kemudian hakim bicara di konteks yang lain, Iya. ini kan jadi persoalan juga. Apalagi kalau pakai bicara undang-undang korupsi. Kita bicara undang-undang korupsi. Paling kita percaya dengan Akan menjadi banyak tekanan bagi hakim itu ketika misalnya ini di luar dari konteks hukumnya. Bukan berarti kita mengatakan kalau dia tidak salah dari awal kasus korupsi sekalipun harusnya memang dianggap tidak salah. Tapi kan keberanian itu siapa yang bisa mengukur? Dan Nah, ini keyakinan jangan-jangan hakim karena itu saya ya. katakan tadi kalau dari awal salah hentikan. Jangan kemudian nanti dikoreksi di sana kok. Orang dikoreksi di sana tapi dia ditahan, berarti kan sudah ada hak asasi manusia dia yang kemudian tercederai. Perbaikan sistemnya dari hulu hingga hilir. Ya, maksudnya kesepakatan gitu, itu keseluruhan. yang penting Oke. menurut saya. Tapi begini Pak Farid, apa yang kemudian bisa dilakukan Komisi Yudisial dalam hal ini untuk bisa kemudian memperkuat tadi fungsinya untuk menjadi pengawas yang betul-betul bisa memberikan keadilan, baik itu dari seluruh hakim. Produk yang dihasilkan KAY baik, disampaikan ke MA, tapi ya kita nggak tahu lagi kalau udah sampai di MA. Nah, itu dia. Jangan sampai seperti itu, Pak Farid. Ya, kalau dari sisi norma sebenarnya, kalau pendekatannya dalam rangka perbaikan dan penegakan hukum, itu sudah cukup memungkinkan untuk melakukan proses, katakanlah, penegakan hukum secara baik dan berimbang. Karena terkait dengan rekomendasi disebutkan kalau 60 hari tidak direspon oleh Mahkamah Agung, maka rekomendasi itu secara otomatis berjalan atau tereksekusi dengan sendirinya. Tapi dalam praktek kan memang tidak sesederhana itu. Lalu kemudian yang kedua, sekarang sebenarnya sedang bergulir revisi Undang-Undang KY dan juga rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Tapi sekali lagi sebenarnya kalau kita perdebatkan dari sisi norma, kayaknya Indonesia kita sudah obesitas dari sisi norma, tapi miskin dengan etika, sehingga kemudian kita overlapping dari sistem peraturan perundang-undangan, tapi kita begitu sulit untuk menegakkan aturan itu, apalagi kalau kemudian kita lebih cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan kewenangan daripada kesadaran untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi tadi dikaitkan dengan soal laporan itu, saya ingin kembali mengulangi bahwa pada konteks yang disampaikan oleh kuasa hukum Tom Lembong tadi, dalam kaitan bagian sistem pelaporan ini bagian dari evaluasi untuk melakukan perbaikan, saya sepakat. Lalu kemudian yang kedua, memang kita juga ada limitasi atau batas-batas demarkasi mana yang boleh dan yang tidak boleh dilaporkan atau yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Selalu diperdebatkan kemudian apakah dalam kaitan putusan ini, karena misalnya banyak perdebatan soal publik terkait misalnya soal isu bertentangan dengan Pancasila, sistem ekonomi kapitalisme dan sebagainya, yang ujuk-ujuk muncul dalam bagian pertimbangan. Tapi perlu dipahami bahwa yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah perilakunya. Nah, ini yang menjadi agak ribet, rumit, dan penuh dengan sengkarut dalam kaitan sedemikian ribuan banyak pelaporan yang masuk ke Komisi Yudisial. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan
bahwa pra peradilan, jika Pak Farid. sistem Kita laporannya ingin lihat nanti berkaitan bagaimana dengan kasus ini bergulir ya, Pak Farid. pertimbangan dan substansi putusan, maka itu bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, dan itulah yang dimaksud dengan tadi disebutkan oleh kuasa hukum terkait dengan apa yang disebut dengan profesionalisme hakim yang justru dianulir oleh Mahkamah Agung terkait dengan Kita lihat nanti responnya seperti apa Komisi Yudisial atas laporan ini, Pak Farid. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih. Mas Dery juga terima kasih Sama-sama. telah bergabung.